Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para imam, pengurus BKM, terutama para jemaah zuhur laksana ibadah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berhenti kita naikkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti pula mencurahkan segala nikmatnya kepada kita hamba yang baik ini. Salah satu nikmat yang kita rasakan pada hari ini dan patut kita syukuri adalah Allah masih mempertemukan kita dengan Ramadan tahun ini, sehingga kita bisa menyelesaikan Ramadan sampai hari ini, hari ke-23. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballighna Lailatul Qadar. Kiranya Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, berikan kesempatan kepada kita sehingga kita masih bisa melanjutkan puasa Ramadan dan amalia Ramadan secara penuh 1 bulan dalam bulan ini. Wa ballighna Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar, di mana pada hari ini kita sudah berada pada hari yang ke-10 yang terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan agar kita berikhtiar pada 10 hari terakhir ini untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jemaah zuhur yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Mulk ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian dengan segala persoalan kematiannya. Dialah Allah yang menciptakan hidup sehingga kita berada di tempat ini dan segala persoalan kehidupannya. Kehidupan dan kematian itu Allah ciptakan linabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebagai ujian bagi kita siapa nanti yang keluar sebagai manusia terbaik dengan amal-amal kita. Kehidupan dan kematian ini adalah ujian. Tetapi ujian yang terberat yang kita hadapi dalam kedua persoalan ini adalah kehidupan dunia. Dunia dengan permasalahannya. Karena bagaimanapun juga kehidupan kita di alam akhirat, kehidupan kita sesudah kematian, itu adalah ditentukan bagaimana sikap dan karakter kita selama kita berada di atas dunia ini. Tetapi banyak di antara kita manusia yang kalah dan salah, gagal memposisikan diri dalam kehidupan dunia ini. Kata seorang pujangga Arab, inna dunya bahrun amik wa qad gharaka unasun fiha katsirun. Dunia ini adalah laut yang dalam, samudra luas yang penuh dengan gelombang yang dahsyat. Wa qad gharaka unasun fiha katsirun. Banyak manusia yang telah ditenggelamkan oleh gelombang yang dahsyat, karam di dasar lautan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kekejaman dunia, tenggelam di dasar laut. Mereka hanya muncul sekali-sekali, muncul pada hari Jumat, muncul pada hari-hari besar Islam, muncul menyibukkan diri pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Bahkan ibadah-ibadah mereka hanya sebagai pencitraan. Itulah kekejaman dunia. Dalam satu diskusi Rasulullah SAW menginformasikan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya dunia, ukhdumi man hadamani wastahdumi man hadamaki. Kata Allah, wahai dunia, mengabdilah kepada orang-orang yang mengabdi kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wastahdumi man hadamaki,
Perbudaklah orang-orang yang kehidupannya hanya untuk mencari engkau, kehidupannya hanya untuk dunia. Pada Isra Mi'raj Rasulullah SAW diperlihatkan dengan bermacam-macam peristiwa yang tidak pernah dilihat oleh Rasulullah dengan mata yang secara zahir. Salah satu peristiwanya adalah dalam perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah SAW melihat seorang perempuan tua, seorang nenek tua yang sementara berdandang menghiasi dirinya sehingga perempuan nenek tua ini kelihatan cantik. Rasulullah SAW lalu bertanya kepada malaikat, "Man hiya ya Jibril?" Siapa perempuan tua yang sedang berdandan dan berhiasan itu sehingga kelihatan cantik? Jibril menjawab, "Dia adalah dunia. Dunia yang mempersolehkan dirinya dengan harta. Dunia yang mempersolehkan dirinya dengan pangkat, jabatan dan kekuasaan. Sehingga tergiur orang-orang melihatnya. Itu adalah dunia." Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk kita menjadi orang yang berkekuasaan, menjadi orang yang kuat dalam ekonomi, kuat dalam politik, bisa menguasai dunia ini dengan kekuatan ekonomi, politik, dengan kekuasaan, asalkan jangan sampai kesibukannya 90% hanya menyibukkan diri dengan masalah keduniaan. Apalagi jangan sampai dunia memperbudak dia. Oleh karena itu pada salah satu diskusi Rasulullah informasikan bahwa Allah perintahkan kepada dunia, mengabdilah kepada orang yang selalu mengabdi kepadaku, kata Allah. Tapi perbudaklah mereka-mereka yang kehidupannya hanya untuk mengabdi kepada engkau, hai dunia. Jemaah zuhur yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita di atas dunia ini terlalu singkat. Umur kita terlalu pendek, rata-rata 63 tahun. Terlalu singkat dibandingkan dengan umur-umur pada para nabi dan kaum-kaum terdahulu. Yang Allah berikan usia mereka ratusan tahun, bahkan ada yang berusia 1000 tahun. Umur Nabi Muhammad kita ini hanya terlalu singkat, tetapi Allah imbangi. Allah berikan kemuliaan-kemuliaan kepada umat Muhammad yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat yang lain. Allah datangkan bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat, ampunan, pembebasan api neraka. 10 hari terakhir di dalamnya ada Lailatul Qadar. Orang yang menemukan Lailatul Qadar beribadah 1 malam dalam Lailatul Qadar sama dengan beribadah selama 83 tahun. Ada kemuliaan lagi 10 hari pertama dalam Zulhijjah, yang di sana ada hari Arafah. Banyak kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan. Agar kita berikhtiar, oleh karena itu Rasulullah SAW mengikhtiarkan kepada kita supaya jangan lewatkan kesempatan emas ini. Orang-orang para sahabat-sahabat terdahulu, mereka bukan hanya mempersiapkan diri dan ikhtiar pada 10 hari yang terakhir, tapi justru pada pertengahan Ramadan setelah nisfu Sya'ban mereka sudah mulai mengikat kencang kain mereka. Karena pegangan mereka, nisfu Sya'ban kadzahaba wa nisfu akhiruhu zahabun. Pertengahan apabila mereka sudah berada pada hari yang ke-16, mereka berpegang bahwa separuh dari Ramadan telah pergi melewatkan kita. Sementara separuh ke depannya adalah masa-masa emas. Peluang emas yang Allah berikan, Lailatul Qadar, hari keberkahan, hari-hari yang penuh dengan keberkahan. Hari ini kita sudah berada pada 10 hari yang terakhir, yang para ulama sebutkan ini adalah kesempatan emas. Berbuatlah sesuatu yang penting, ibadah yang penting, agar kita memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita semua rindukan ridha Allah. Dan orang yang merindukan ridha Allah adalah orang yang pada saatnya nanti dirindukan oleh surga. Dirindukan oleh surga. Dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar."
Surga merindukan 4 kelompok manusia. Talil Quran, orang yang senantiasa membacakan Quran. Hafidhil lisan, orang yang memelihara lidah. Mut'imut ta'am, dalam riwayat lain mut'imul ji'an, orang yang sering dan mau memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan yang terakhir, as-saimina Ramadan. Siapa itu saimin Ramadan? Kita para jemaah sekalian yang dirindukan oleh surga. Orang-orang yang melaksanakan puasa dengan imanan wa ihtisaban. Itulah orang yang dirindukan oleh surga. Orang yang pertama yang dirindukan oleh surga adalah talil Quran. Al-Quran adalah pedoman kita orang yang beriman. Kitab suci kita. Jangankan dibaca, baru dipegang dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci dari najis dan hadas, Allah sudah mencatat sebagai ibadah. Al-Quran adalah kitab suci. Kesucian Al-Quran tetap dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran, dan kami juga yang memelihara kesucian Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang mulia. Kesucian dan kemuliaan Al-Quran Allah sebutkan dalam surat Al-Waqiah 77, 78, 79. Innahu laqur'anul karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa mutahharun. Al-Quran adalah kitab yang mulia, fi kitabim maknun, tersimpan, terpelihara rapi di Lauhul Mahfuz. La yamassuhu illa mutahharun, karena suci kitab Al-Quranul Karim. Tidak ada yang menyentuh kecuali orang-orang yang suci dari hadas dan hadis, orang-orang dari hadas dan wudu, dari najis dan hadas. Oleh karena itu Khalifah Utsman bin Affan berkata, "Lau sahhat qulubana lamma sami'at minal Qur'an." Orang yang hatinya sehat sudah tentu tidak akan tinggalkan Al-Quran, selalu membacakan Al-Quran. Satu ayat saja dibacakan Al-Quran, Allah sudah berikan pahala, syurga pun bergembira. Satu ayat yang mana? Satu ayat yang dengan susah payah kita belajar Al-Quran, agar kita bisa membaca sesuai dengan aturan dan hukum bacaannya, dan agar kita bisa memahami apa keinginan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu. Membaca Al-Quran untuk membiasakan diri dan untuk mengenal apa saja yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita analogikan dalam lingkungan keluarga kita. Kita sebagai seorang bapa yang sayang dan cinta kepada anak kita, sudah pasti kita orang akan mau tahu apa yang diinginkan oleh anak-anak kita sehingga kita penuhi. Apabila kita sudah penuhi, begitu senang anak kita dan begitu senangnya seorang bapak karena bisa memenuhi keinginan anak. Istri kita katanya cinta kepada suami kita sebagai suaminya. Istri kita berusaha apa yang diinginkan oleh suami, sehingga tidak salah-salah dia menyiapkan sesuatu yang tidak diinginkan oleh suami. Dia harus tahu, dia mau mencari tahu apa yang menjadi keinginan suami, lalu disiapkan semua keinginan suami. Begitu bahagianya sang suami, begitu bahagianya istri, begitu bahagianya dalam keluarga. Begitu senangnya keluarga ini. Sang suami lalu merangkul istri dan anaknya dengan sebutan baiti jannati. Rumah kita ini adalah surga kita. Rumah kita ini adalah surga kita. Talil Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah selalu Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kemudian, akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Setelah kita berada di alam lain, Al-Quran datang melaporkan kepada kita, akulah Al-Quran yang akan menuntaskan segala kesulitan-kesulitan di alam kubur, segala kesulitan-kesulitan dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan Al-Quran. Orang yang kedua yang diridhokan oleh surga adalah hafidhil lisan. Orang yang selalu menjaga lidahnya,
menjaga bicaranya. Menjaga lidah bukan berarti tidak berbicara, diam saja. Tetapi dimaksudkan menjaga lidah, menjaga bicara adalah selalu mengontrol ada setiap kata yang keluar adalah kata-kata yang bernilai ibadah, kata yang tidak kotor. Dalam hal ini sementara kita dalam berpuasa, Rasulullah SAW ingatkan, "Man lam yadu' qaula zur." Orang yang sementara berpuasa tapi tidak bisa meninggalkan kata-kata kotor, kata yang menghasilkan dosa, sama saja dengan dia tidak berpuasa, karena perkataan kotor menghasilkan dosa. Dosa itulah yang akan menggugurkan pahala puasanya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan lapar dan haus kita. Para jemaah zuhur yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata kita selalu dijaga. Sehingga kehadiran kita adalah orang yang benar-benar kehadiran yang mendatangkan ketenteraman bagi lingkungan sekalian. Bukan karena tenteraman dalam kehidupan keseharian, tapi juga tenteram dalam ibadah. Luqmanul Hakim adalah seorang manusia biasa, tetapi manusia saleh. Dia bukan nabi, bukan rasul, tetapi namanya diabadikan di dalam Al-Quranul Karim karena kesalehannya. Ada beberapa ratus para nabi yang Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan di dalam Al-Qur'an. Tetapi Luqmanul Hakim yang bukan nabi, tapi dengan kesalehannya Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an. Dicantumkan dalam salah satu surat, namanya adalah surat Luqman. Pada satu ketika Luqmanul Hakim diuji oleh tuannya. 2 ekor kambing yang setelah disembelih. Jadi lalu diperintahkan kepada Luqman agar mengambil kawin yang pertama, organ mana yang paling baik dalam tubuh kambing tersebut. Organ yang paling baik. Luqmanul Hakim lalu mengiris lidahnya. Lidah kambing lalu diserahkan kepada tuannya. Ini adalah organ yang terbaik, lidah. Kambing yang kedua, coba engkau iris lagi kambing yang kedua. Organ mana yang termasuk organ yang paling terburuk? Luqman mengiris lagi lidah. Lidah lagi yang diiris oleh Luqmanul Hakim lalu diserahkan kepada gurunya. Lalu gurunya lalu bertanya, "Aku perintahkan untuk engkau mengambil lidah, organ yang paling terbaik, engkau serahkan lidah. Yang kedua, aku perintahkan untuk mengambil organ yang terburuk, juga engkau serahkan lidah. Apa jadinya ini?" Kata Luqman, lidah bisa menyeret seseorang kepada albir, wal birru yahdi ilal jannah. Lidah bisa membawa seseorang kepada satu kebajikan, kebajikan akan menuju ke surga. Lidah juga akan menggiring seseorang kepada al-fujur, wal fujur yahdi ilan nar. Lidah akan membawa seseorang kepada satu kejahatan, dan kejahatan akan membawa seseorang dalam neraka. Jagalah lidah sehingga kehadiran kita benar-benar dia pantas dirindukan oleh surga. Orang yang ketiga yang dirindukan oleh surga adalah mut'imut ta'am atau mut'imul ja'i'. Memberikan makan kepada orang, terutama orang yang membutuhkan, Kita tidak inginkan saudara-saudara kita tidak bisa melaksanakan ibadah, tidak bisa menyelesaikan sholat karena masalah perut. Itulah sehingga kita harus membagi kepada mereka. Harus membagi karena kita tahu bersedekah kepada orang baik, bersedekah kepada orang-orang ahli ibadah, nilai pahalanya tetap mengalir walaupun kita sudah berada di alam yang lain. Coba bayangkan, hanya dengan uang 10.000 saja, 10.000 yang bisa dibelikan nasi bungkus ukuran kecil, kita berikan kepada orang baik yang ahli ibadah, ahli sholat. Dia makan nasi bungkus kecil itu, nasi yang masuk di dalam badan ini diolah menjadi daging yang tumbuh, darah yang mengalir, memberikan semangat kepadanya sehingga bisa melaksanakan sholat. Lalu dia mempertahankan sholatnya, kesolehannya sepanjang hidupnya. Allah Subhanahu wa taala mengalirkan, memberikan dia pahala. Pahala yang sama Allah alirkan kepada si pemberi sumbangan, pemberi makan tadi, walaupun pemberi makan ini sudah berada di alam baka. Man sanna sunnatal hasanah falahu ajruha
wa ajru mislu ma amila biha. Orang yang memberikan satu kebaikan kepada orang lain dan orang lain mempergunakan dan mengamalkannya untuk satu kebaikan, orang yang mengerjakan kebaikan itu akan mendapat pahala. Pahala yang sama Allah alirkan kepada orang yang memberikan ini, sekalipun orang yang berikan ini sudah berada di balik liang lahat kuburnya. Allah Subhanahu wa taala tetap alirkan. Ini adalah amal jari yang jarang kita perhatikan. Banyak sekali orang-orang yang meminta makan. Banyak sekitar kita orang-orang yang membutuhkan bantuan. Tetapi juga banyak orang-orang yang mempunyai uang, banyak orang-orang yang mampu Allah berikan rezeki, tapi tidak terketuk hati mereka karena mereka belum punya rasa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita berpuasa untuk menahan lapar, untuk membangun rasa kita. Bagaimana rasanya orang-orang yang tidak berpunya rasa. Mereka tidak pernah mengulurkan tangannya karena mereka tidak punya rasa. Musibah yang terbesar yang kita alami jika Allah Subhanahu wa taala sudah mencabut rasa dari hati kita. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa malu. Sehingga fa in lam tastahi fasna ma'asyita. Kalau sudah tidak punya rasa lagi, kita akan berbuat semaunya. Bisa saja bertelanjang di tengah jalan karena sudah tidak punya rasa. Rasa. Para orang hukama, orang-orang ahli bijak berkata, Katsiru minan nasi yash'uruna bizzaka wa qalilun minhum minal hassas. Kebanyakan manusia pada umumnya ini merasa pintar. Wa qalilun minhum minal hassas. Sedikit sekali mereka-mereka yang pintar merasa. Bagaimana perasaan kita? Allah turunkan Ramadan ini untuk mendidik kita menjadi manusia-manusia perasa. Bagaimana sekiranya kalau kita tidak menyaut panggilan Allah? Bagaimana sekiranya sementara orang yang bergiat dalam melaksanakan ibadah kita hanya berduduk-duduk? Rasa. Orang yang paling terakhir mendapatkan kerinduan dari surga adalah orang yang melaksanakan ibadah puasa as-saimina Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Pada hari ini kita sudah berada pada hari 23 Ramadan. Kita sudah berada pada hari-hari yang diikhtiarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iltamisu asyara awakhir min Ramadan. Berjaga-jagalah pada hari yang terakhir pada bulan 10 hari terakhir pada bulan Ramadan agar kita dapatkan Lailatul Qadar. Dalam satu hadis Bukhari nomor 2017 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah memfokuskan jagalah Ramadan fil witri pada hari-hari ganjil min asyaril awakhir, hari-hari ganjil. Lalu ada di antara saudara-saudara kita, kalau begitu bagaimana kita fokuskan saja pada hari-hari ganjil 21, 23, 25, 25 dan 27. Karena Rasulullah sebutkan demikian. Pada setiap tahun kita lihat puasa yang kita laksanakan dan juga Idul Fitri yang kita laksanakan itu waktunya adalah hasil isbat daripada Departemen Agama dan juga hisab daripada organisasi yang lain. Tapi buktinya mereka adakan ru'yah dengan alat yang canggih, hisab dengan ilmu dan alat yang canggih, hasilnya berbeda. Berarti apa yang diusahakan manusia untuk menentukan tepatnya 1 Ramadan, 1 Syawal itu masih bisa meleset. Oleh karena itu kita khawatirkan jangan sampai meleset. Menurut hitungan kita sesuai dengan penetapan ru'yat daripada Departemen Agama, penetapannya 1 Ramadan jatuh pada hari Selasa. Tapi belum tentu. Jangan sampai begitu juga nanti hari-hari yang ganjil pada 10 hari terakhir adalah tanggal 21 yang kemarin kita sudah lewat. Sehingga sekiranya kalau kita hanya fokus pada hari-hari yang ganjil, jangan sampai meleset. Karena jangan sampai hari ganjil yang ditetapkan kita berbeda dengan hari ganjil yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai turunnya Lailatul Qadar yang Allah menurut Allah adalah hari ganjil, tetapi kita punya hari situasi adalah hari-hari genap. Karena ini sangat riskan.
Perbedaan 1 menit saja perhitungannya itu bisa berbeda, berlewat harus bisa berbeda. Peralihan hari dan peralihan tanggal. Beda 1 menit sudah beralih. Hari ini hari Rabu. Sebentar malam pada jam 00.59 itu masih hari Rabu. Dia bergeser 1 menit. Dia menjadi 001, itu sudah hari Kamis. Berbeda hanya 1 menit. Oleh karena itu kita ikhtiarkan orang-orang yang hanya fokus menjaga Lailatul Qadar pada hari-hari ganjil. Kita ikhtiarkan jangan sampai perhitungan kita adalah tidak tepat. Oleh karena itu ikhtiarkanlah sebagaimana hadis Rasulullah yang bersifat umum. Iltamisu asyara awahir. Berikhtiarlah pada 10 harian terakhir. 21, 22, 23. Dan bukti Rasulullah SAW mulai beriktikaf pada malam 21 sampai selesai. Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah SAW begitu tiba 10 hari terakhir, Rasulullah SAW mulai menjauh dengan istrinya, bergiat dengan ibadah. Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ara'aita in alimtu ayyul lail wa lailatul qadar? Ma aqulu fihi. Jika sekiranya aku mengetahui satu malam dan malam itu adalah malam Lailatul Qadar." Dia bertanya kepada Rasulullah, doa apa yang pantas aku doakan pada malam Lailatul Qadar? Rasulullah SAW menjawab, bacalah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna, bukan fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Mudah-mudahan perbanyak kita membacakan doa ini pada hari-hari terakhir 10 sehingga kita bisa menemukan Lailatul Qadar, sehingga puasa kita bisa berubah, sehingga tahun ini kita mendapatkan puasa yang berkualitas. Kita keluar dari puasa pada Ramadan menjadi manusia yang bertakwa. Itulah yang perlu saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.